Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bersama-sama kembali di siang hari ini untuk kita sama-sama cuci mata. Ya, tema kali ini tentang kita akan belajar tentang mata. Saya akan share screen dulu ya. Ya, tema yang diberikan pada siang hari ini, cuci mata di masa pandemi, langkah tepat untuk mata sehat. Artinya sehat mata luar dan mata dalam tentunya ya. Karena mata yang terlihat secara fisik tidak lepas dari mata di dalamnya. Baik, saya akan share screen. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Kalau nanti ada gangguan, silahkan chatting supaya ada teman admin yang akan membantu untuk boleh memberitahu saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan hari-hari ini, hari-hari terakhir ini melelahkan mata dan bahkan kita kita sering abai seperti itu ya. Dan berapa banyak anak-anak yang jadi korban mungkin 10-20 tahun sekarang ini yang memakai kacamata. Itu menunjukkan bahwa kemajuan teknologi membuat kemunduran kesehatan. Diakui, tidak diakui, mau nggak mau, suka nggak suka, demikian adanya. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu berinteraksi. Berinteraksi untuk melihat 5 gambar yang Bapak Ibu boleh memilih gambar yang nanti akan saya sharekan itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa Bapak Ibu saya ajak untuk berinteraksi? Setelah Bapak Ibu memilih angka, lalu tuliskan di kolom chatting ya. Kolom chattingnya untuk semuanya ya, for everyone gitu, supaya saya bisa tahu sebenarnya Bapak Ibu menangkap gambar yang mana yang Bapak Ibu suka. Suka itu bisa dari warna, bisa dari gambarnya apa, modelnya gitu ya, bisa juga dari unsur-unsur yang ada di dalamnya. Misalnya dalam sebuah gambar ada unsur lingkaran misalnya ya. Jadi Bapak Ibu pilih gambar itu karena ada mengandung lingkaran. Interaksi ini nanti akan sangat berelasi dengan apa yang akan saya sharingkan. Siap ya Bapak Ibu ya, nanti kalau misalnya suka ada 5 gambar yang tidak akan saya ulang. Saya akan share masing-masing beberapa detik, Bapak Ibu tangkap, lalu setelah sampai 5, nanti Bapak Ibu silahkan tulis di kolom chatting untuk saya boleh baca. Siap ya? Oke. Gambar pertama. Bapak Ibu cukup melihat gambar yang paling besar. Simpan, sudah dilihat? Gambar kedua. Sudah dilihat? Oke. Gambar ketiga. Gambar keempat. Gambar kelima. Oke, silakan Bapak Ibu boleh chatting gambar mana yang Bapak Ibu suka. Oh, thank you Bu Niken, Bu Erin, Bu Roswida, Bu Heni, Bu Pak Heri, Bu Santi, Bu Titi, Bu Ferry, dan Maya. Banyak sekali. Oke. Thank you. Terus masuk Bumi Putrisna, Bu Miske. Aduh, saya nggak bisa baca saking banyaknya. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Baik. Baik. Oke. Berarti yang sempat melihat dan menuliskan matanya dipakai untuk menangkap sesuatu. Jadi gambar-gambar, 5 gambar ini Bapak Ibu bisa tangkap dan secepat itu Bapak Ibu memilih. Ya. Jadi Bapak Ibu, mata itu bisa memilih apa yang akan dilihat dan memilih apa yang tidak akan dilihat.
dari 5 gambar, bisa jadi yang memilih nomor 5, mungkin ya, yang masih terlihat ini karena rose, misalnya ya, warnanya kalem. Mungkin pernah menyimpan memori. Atau gambar yang kedua, ada bunga lili misalnya. Atau gambar yang pertama, karena ada kupu-kupunya. Nah, Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu pilih, itu sudah terekam di dalam memori Bapak Ibu semenjak kecil mungkin, atau belum pernah melihat gambar, tetapi ada message yang Bapak Ibu pernah tangkap pada masa lalu. Bapak Ibu, mata itu adalah indera yang paling banyak menyimpan atau memberikan aksi kepada otak. Jadi sebagian besar, ini mohon maaf, ini bagi yang tidak ada gangguan ya, sebagian besar mata itu penglihatan itu akan menangkap, mungkin pasif. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil itu tidak pernah diajar, ya, dia melihat, misalnya melihat kakaknya makan pisang, lalu dia hanya melihat saja. Melihat kan berarti pasif ya, tapi setelah itu dia ada keinginan aktif. Dia setelah melihat, dia tangkap di dalam memorinya, kemudian memutuskan untuk mengambil pisang dan memakannya. Jadi segala sesuatu yang dilihat itu ternyata terekam pasif yang akan membuat aktif. Betapa powerfulnya mata itu sehingga kita mesti hati-hati ketika kita melakukan segala sesuatu atau menyajikan segala sesuatu atau mempresentasikan segala sesuatu. Termasuk ketika seorang laki-laki merokok di depan anak kecil. Jadi saya sangat concern sekali ketika ada banyak anak-anak, kemudian ada yang merokok gitu ya, saya minta yang merokok itu pergi. Karena apa? Karena itu akan terekam dalam memori. Seorang anak SMA, dia pasti tidak pernah merencanakan merokok pada saat mau lulus SMA ya. Kenapa? Karena ternyata sejak kecil dia melihat ayahnya. Dia melihat ayahnya melihat Bapak Ibu ya, melihat tanpa tindakan. Dia hanya pasif saja. Tapi ada titik tertentu ketika terekam, aku mau coba. Akhirnya dia mencoba, dia aktif. Ketika masa remaja biasanya, remaja itu adalah masa di mana dia lepas dari anak-anak menuju ke dewasa, tetapi belum matang. Nah, coba. Nah, di samping itu juga ternyata sang ayah juga merokok terus di depannya, jadilah gitu ya. Dan kebanyakan orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sudah usia 50 tahun ke atas 60 tahun gitu ya, mengalami gangguan kesehatan, itu dimulai dari kehidupan yang tidak sehat pada masa remaja. Jadi itu begitu kontinu, simultan, begitu rupa sehingga betapa riskannya sebuah penglihatan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ambil bagian ya, berpartisipasi untuk memilih gambar. Karena disinilah Bapak Ibu sedang mempraktekkan betapa kecepatan otomatis kita melihat dan kita memilih. Itu kalau misalnya mau diceritakan step by step-nya, ketika memilih, nanti kita akan lihat fungsi mata itu seperti apa. Maka kita akan sangat menghargai mata kita. Kita tidak akan membiarkan berjam-jam mata kita di depan gadget gitu ya. Kecuali mata kena sinar, ditambah lagi radiasi dari gadget yang on. Nah, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan selama ini gitu? Kalau pada 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, saya pernah menceritakan tentang senam mata, itu bisa diaplikasikan. Atau kita mesti juga memperhatikan makanan yang kita makan, aktivitas dan sebagainya. Baik. Saya tutup ya interaksi gambar-gambar yang sudah di-sharingkan. Thank you Bapak Ibu sekali lagi sudah ambil bagian. Artinya saya akan ke depan kalau saya melihat Bapak Ibu antusias begini, saya akan menggunakan ini untuk kita boleh bersama-sama belajar ya. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Ya. Ini adalah gambaran secara garis besar mata kita. Nanti lengkapnya berikutnya. Bapak Ibu, kali ini saya akan banyak
ada tulisan banyak, tapi Bapak Ibu tidak perlu pusing. Saya akan mengambil inti-intinya karena apa ya? Ada beberapa hal yang itu kok penting semuanya gitu. Jadi tertulis semuanya. Ini adalah mata. Kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan gambaran depannya, ada iris, yang putih dulu ya, sklera, kemudian iris, ini pupil. Jadi bentuk mata ini semuanya masing-masing memiliki tujuan. Nanti akan kita baca sama-sama ya. Nah, iris ini adalah otot mata yang mengandung zat warna. Masing-masing kita memiliki warna iris yang berbeda-beda gitu. Dan biasanya menunjukkan genetik ya. Oh, warna biru berarti mungkin dari Eropa misalnya gitu ya. Dan warna coklat misalnya apalah nggak tahu. Saya nggak tahu. Suatu ketika ada anak kecil, murid saya mengajar di TK, ketika saya berbicara sama dia bilang gitu, tanya kepada saya, Ibu Prapti matanya kenapa? Saya kaget juga. Loh kenapa? Mata Ibu Prapti kenapa? Enggak, itu kok warnanya coklat. Padahal saya nggak pernah memperhatikan. Oh nggak apa-apa. Memang ini mengandung zat warna yang Ibu Prapti nggak tahu dari mana, karena memang itu sudah ada gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga demikian gitu. Ada juga yang mungkin dalam suatu daerah pernah dijajah gitu ya. Ternyata ada kawin campur, kemudian anak-anaknya warna irisnya warnanya berwarna-warni. Nah, fungsi iris ini adalah mengatur cahaya yang masuk. Pada saat gelap, maka otot ini akan kontraksinya akan melebar. Maka pupil ini sebenarnya lubang, Bapak Ibu. Pupil ini akan membesar. Sedangkan pada saat cahaya matahari banyak, itu akan menyempit, gitu ya, akan menyaring cahaya sedikit mungkin yang masuk gitu. Oleh karena itu, kegunaannya iris itu apa? Kegunaannya adalah di dalam dunia medis, ketika irisnya itu melebar, misalnya otomatis kalau tadi saya mengatakan kalau pada saat terang itu pupilnya akan menyempit, gitu ya. Tapi pada saat gelap itu pupilnya akan melebar, artinya irisnya kontraksi. Tetapi pada kasus medis, misalnya pada kasus-kasus tertentu, dulu waktu saya masih di UGD itu kerjaan saya, kalau misalnya ada kecelakaan gitu, maka yang pertama kali diperiksa adalah matanya. Ketika dikasih senter, logikanya mengecil kan ya, pupilnya mengecil. Tapi kalau dikasih senter ternyata nggak atau malah melebar gitu, tidak bergerak, itu berarti ada kematian di batang otak. Itu ciri dari orang yang meninggal gitu. Belum meninggal, tetapi salah satu tanda bagaimana kita memeriksa kalau misalnya ada kecelakaan. Jadi ternyata pemeriksaan yang sederhana itu menolong tenaga kesehatan untuk menentukan, minimal mendiagnosa orang ini apakah masih hidup atau sudah setengah hidup gitu. Nah, ini gambaran sampingnya. Kemudian ini ada lensa. Lensa ini yang seringkali kalau misalnya ada kasus katarak gitu ya, lensanya seperti ini. Kemudian ini sklera. Dan ini adalah cairan seperti jelly seperti itu. Kemudian inilah sklera, ini adalah retina yang sangat penting di dalam menangkap bayangan gitu ya. Seperti tadi Bapak Ibu menangkap bayangan gambar-gambar, entah itu kupu-kupu, entah itu bunga lili, entah itu rose gitu ya, atau bunga mawar, atau yang lainnya Bapak Ibu suka, warnanya orange, pink, itu adalah ditentukan oleh retina. Betapa pentingnya fungsi retina, sehingga kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya makanan-makanan yang kita akan konsumsi. Nah, ini adalah sklera. Sklera itu ini ya, kalau mata kita lihat mata kita itu adalah yang putih-putih ini. Kemudian inilah makula. Makula ini adalah sklera yang di sini tidak ada pembuluh darahnya. Dan ada titik bintik itu fovea. Itu yang menentukan kita fokus. Nah, tadi saya mengatakan bahwa mata kita itu bisa memilih fokus yang mana. Ketika Bapak Ibu melihat 5 gambar, Bapak Ibu langsung tangkap mau fokus yang mana. Itu adalah peran dari retina. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu pusing, saya akan menjelaskan secara garis besar. Kalaupun nanti ada gambar-gambar atau foto-foto atau tulisan saya, tangkap saja, tidak perlu pusing, karena saya merasa saya bertanggung jawab untuk menyampaikan ini, tapi tidak harus yang
bagaimana gitu ya, karena bagaimanapun Bapak Ibu memilikinya gitu. Tidak harus dihafal juga. Ya. Jadi ada iris tadi ya, ada iris, ada yang pertama adalah kornea. Ya, kornea. Kemudian di sini ada cairan. Cairan ini membasahi bagian mata bagian depan. Kemudian ini lensa mengumpulkan sinar. Kemudian ini ada cairan lagi yang seperti gel. Ini adalah lapisan-lapisannya, ada sklera, di dalamnya ada namanya koroid, ini retina, ada fovea nih ya. Nah, ini adalah kemudian saraf mata, kemudian sentral, ini arteri. Ini yang sering kali kalau misalnya ada orang yang diabetes, kemudian dia mengalami rabun, itu karena ini pembuluh darahnya kecil sekali. Ini nggak sampai ke retina sehingga terjadi kebutaan. Karena pembuluh darahnya kecil, jadi komplikasi diabetes itu terjadi pada organ-organ yang pembuluh darahnya kecil-kecil. Retina, terjadi kebutaan. Kemudian di penis, karena di sana pembuluh darahnya kecil, lembut sekali dan banyak, sehingga impotensi. Seperti itu. Kemudian gangguan syaraf gitu ya. Syaraf berarti kadang-kadang panas, terbakar, kemudian sensitif, kesemutan, itu adalah komplikasi diabetes. Nah, kalau Bapak Ibu melihat seperti ini, sebenarnya ini mewakili organ-organ kita di tempat yang lain juga. Jadi kalau kita berbicara nutrisi, maka mata pun juga akan sangat membutuhkan nutrisi yang sama. Tetapi ada penekanan-penekanan tertentu untuk kita boleh belajar apa ini yang kita berikan tentang manfaat atau nutrisi untuk mata. Ya, ini ya tadi kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan ya. Jadi di mata kita ya, di depan ini yang membentuk bagian mata kita yang ada paling depan atau paling luar. Jadi kita itu benar-benar memiliki organ yang tipis, rapuh, tapi sangat vital. Dan ternyata ini Bapak Ibu ya, berfungsi memberikan 65-75% kekuatan fokus mata Anda. Kita harus terus berhati-hati untuk menjaga kesehatan kornea mata kita. Kornea karena di dalam kornea mengandung banyak sekali ujung syaraf yang membuatnya sangat sensitif dan merupakan bagian penting dalam jalur masuknya cahaya ke dalam mata. Nah, sewaktu saya masih di rumah sakit Bapak Ibu, seringkali ada kecelakaan yang membuat kornea itu menjadi rusak. Misalnya kena debu, tapi debunya debu besi. Bayangkan Bapak Ibu, debu besi nancep semua ke kornea. Atau pernah kecelakaan, kalau di orang Jawa tuh bilang gabah. Gabah itu butiran padi yang masih ada kulitnya gitu kan. Itu kan tajam sekali ya. Bisa langsung kalau orang Jawa bilang tuh beset gitu ya. Jadi nancep di kornea. Itu fatal sekali. Jadi kita mesti menjaga kornea kita. Kemudian bilik pada mata. Nah, bilik pada depan mata itu adalah ini yang tadi saya mengatakan ada cairan gitu ya. Merupakan kantong mirip jelly yang ada di belakang kornea mata di depan lensa. Kantung yang juga dikenal sebagai anterior chamber. Jadi ini adalah cairan-cairan mata yang memberikan nutrisi Bapak Ibu. Dan disinilah terjadi kalau terjadi glaukoma. Jadi cairan ini diproduksi untuk memberikan nutrisi kepada bagian organ-organ mata seperti itu ya. Nih ya, cairan aquasumur yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Jaringan mata itu perlu nutrisi juga gitu. Seperti jaringan-jaringan yang lain. Ya, jadi cairan humor aquos itu berguna sebagai penyetara tekanan di dalam mata. Jadi kalau misalnya glaukoma itu kan berarti tekanan bola mata. Saya kurang hafal, kalau Bapak Ibu pengen tahu tekanan bola mata bisa searching ya. Tekanan bola matanya itu berapa normalnya. Kalau dokter mata melihat, oh ini tegangannya tinggi nih tekanannya, berarti harus diturunkan misalnya gitu ya. Apabila terdapat gangguan, hal ini dapat menyebabkan masalah. Nah, ini yang disebut glaukoma. Nah, sklera itu yang putih nih Bapak Ibu ya. Bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Di dalamnya memiliki otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sklera. Jadi disitulah terdapat otot-otot penggerak bola mata ya.
Ada yang ke lateral, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke serong kanan atas, serong kiri bawah, serong kiri atas, serong kanan bawah. Seperti itu. Kita tidak pernah sadar di sana ada ototnya. Otot-otot yang tidak pernah dipakai, maka dia atrofi. Oleh karena itu orang yang pegang gadget terus, itu tuh otot mana yang capek gitu. Adalah otot yang bawah ini kontraksi terus dia. Tidak pernah lihat ke atas. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita senam melihat ke atas itu akan melatih otot kita bagian atas, atau otot kita yang sewaktu senam mata itu ya, ada otot yang saya ajak muter-muter begitu, itu penting sekali. Ini tadi iris dan pupil sudah jelaskan ya Bapak Ibu ya. Oke, nah lensa ini ya, lensa bagian dari mata yang merupakan jaringan transparan dan lentur. Ini kalau misalnya katarak sudah matang bisa dioperasi. Ini adalah lensa. Dan lensa memberikan 25-35% kekuatan fokus mata kita. Ya, tadi saya mengatakan fovea juga bisa fokus dibantu oleh lensa. Nah, seiring bertambahnya usia, salah satu bagian penting dari anatomi mata tersebut bisa kehilangan elastisitasnya serta kemampuan menangkap objek secara fokus. Nah, ini yang akhirnya membuat orang-orang yang sudah berumur bertambah usia itu menjadi ada gangguan prakatarak seperti itu ya. Kemudian presbiop itu plus mata tua, merupakan gangguan dialami orang lanjut usia seperti itu. Nah, koroid itu lapisan mata di bawah sklera, merupakan bagian mata yang berbentuk membran coklat agak gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Posisinya terdapat di antara sklera dan retina. Koroid tersebut berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Sedangkan konjungtiva merupakan lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata kita yang posisinya ada di depan kecuali kornea. Jadi kalau kita matanya radang gitu ya, nah itu bisa merah konjungtivanya. Ya, oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, ada vitreous dan aqueous humor itu ada berbeda ya. Jadi aqueous humor itu seperti air yang ada di sini, sedang vitreous humor itu belakang lensa. Vitreous itu seperti jelly. Jadi dia yang membuat kekenyalan gitu ya. Mata kita itu jadi kenyal itu karena dalamnya ada seperti jelly. Ini retinanya dalam bentuk utuh ya Bapak Ibu ya. Melapisi seluruh permukaan bagian dalam mata, dan retina ini betul-betul bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Jadi apa yang tadi Bapak Ibu lihat, ada bunga lili, ada kupu-kupu, ada gambar yang lain, Bapak Ibu langsung tangkap, itu retina langsung mempresentasikan masuk ke otak sehingga Bapak bisa milih cepat sekali, super cepat ketika kita menangkap melalui penglihatan. Nah, impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik yang menyerupai kabel televisi ya, menuju otak yang akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau objek yang kita lihat. Bapak Ibu, hari-hari kita menggunakan mata, tetapi bahkan saya pun gitu ya, kalau tidak mengingat itu nggak pernah memikirkan hal seperti itu. Betapa itu adalah anugerah yang sangat besar. Tugas kita adalah memberitahu kepada anak-anak supaya menggunakan mata dengan baik. Tidak di depan gadget terus. Tidak, sekarang resiko anak-anak belajar lebih dari 2 jam di depan gadget gitu ya. Tetapi mereka perlu diajak keluar atau bermain, terutama anak-anak ya, atau melakukan aktivitas. Nah, ini selanjutnya adalah makula. Tadi saya mengatakan makula adalah area sensitif kecil di tengah retina dan memberikan penglihatan sentral yang jelas. Pada makula ada fovea, ada kecil gitu ya. Pusat makula yang fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata Anda. Sejak awal saya mengatakan mata kita bisa memilih. Ketika Bapak Ibu memilih gambar bunga ungu yang ada kupu-kupunya, Bapak Ibu bisa memilih fokusnya ada di mana. Nah, itu biasanya ada pada orang-orang yang menyukai lukisan atau gambar secara detail. Karena ketika mendapatkan kedetailan gambar atau mendapatkan sesuatu yang indah, mungkin orang lain tidak, itu dia bisa mengartikan lebih dalam lagi. Nah, ini adalah kecerdasan mata yang luar biasa yang kita miliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan.
Nah, ini dia Bapak Ibu. Tadi saya mengatakan bahwa fungsi mata itu apa? Nah, yang tadi saya mengatakan ini adalah otot-ototnya melekat di sklera. Ya, ada 6 otot penggerak. 1, sebelah sana, 2, kemudian ada di bawah untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan ke atas. Lalu yang oblik itu yang serong gitu. Ini inferior, ini yang oblik ini, yang atas juga ada seperti itu. Nah, selain otot-otot yang melekat pada bola mata, ada juga otot-otot yang ada di palpebra. Palpebra itu ini loh, yang kedip-kedip ini Bapak Ibu ya. Ini ototnya panjang sekali. Ada jauh di belakang bola mata ini. Nah, berujung pada bulu mata. Nah, ini adalah otot untuk berkedip. Kalau kita tidak pernah sadar bahwa kita itu berkedip tanpa sadar. Kalau kita sadar, oh ya aku berkedip gitu ya. Atau kalau sengaja ngedipin orang gitu ya, baru sadar. Tapi kalau setiap hari kedip nggak pernah sadar. Kebanyakan nggak pernah sadar. Nah, ini adalah otot-otot yang membantu untuk membasahi permukaan bola mata karena memerlukan cairan tubuh. Ingat nggak Bapak Ibu waktu kecil kalau kita nangis, air matanya meleleh, terus rasa asin-asin gitu ya, karena itu adalah cairan tubuh kita, rasa asin-asin gitu. Nggak sengaja sih, semua cairan tubuh kita rasanya asin gitu ya. Nah, itulah yang ternyata memang itu cairan garam gitu. Sehingga pada orang-orang yang terjadi gangguan sekresi air mata, untuk membasahi itu biasanya mendapatkan air mata buatan seperti itu. Nah, ini adalah kelenjar atau lacrimal gland, kelenjar air mata. Ada salurannya. Nah, fungsi mata itu untuk menangis gitu. Cairan garam yang mengandung protein, air, mukus, dan minyak. Nah, ini sehingga ternyata minyak itu atau lemak itu tidak hanya dibutuhkan oleh sel, tetapi dibutuhkan juga sebagai bahan dari air mata, cairan garam ini. Nah, dikeluarkan oleh kelenjar air mata di bagian atas, sisi luar dari mata. Jadi nggak melekat di sini Bapak Ibu ya, tapi di sini. Di sini di atas sini. Menjaga bola mata, air mata secara refleks melindungi dari penyebab iritasi seperti debu, asap, dan angin. Air mata karena emosi adalah sebuah respon dari rasa sedih dan bahagia. Ada sebuah teori bahwa air mata yang baik bisa membantu tubuh lebih kuat dari racun dan zat merugikan. Pastilah ya, kalau misalnya kita menangis itu kan artinya banyak ya Bapak Ibu, bisa senang, bisa sedih, bisa kelilipan gitu kan, itu reaksi tubuh kita. Dan ada korelasi antara setelah menangis jadi lega gitu kan, ya itu merupakan relasi yang sangat erat antara psikologi dan fisik. Kemudian melindungi ini adalah ada alis, ada bulu mata. Mata disetting pada rongga tengkorak untuk melindungi dari cedera. Bulu mata dan kelopak mata menjaga dari debu dan kotoran. Alis mata dibentangkan untuk mengalihkan keringat masuk ke dalam mata. Ini kan ya, kalau alis matanya ada keringat itu menetes di sini. Kalau nggak ada alis bisa netes masuk ke mata. Iya. Nah, ini Bapak Ibu yang Bapak sudah lakukan adalah proses melihat. Di sini tadi ada gambar di HP, di layar HP Bapak Ibu atau di layar laptop. Kemudian cahaya yang ada itu memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata Bapak Ibu. Ya. Set gitu, langsung fokus di sini. Kemudian yang nomor 2, melalui kornea menuju pupil, diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membelokkan, jadi seolah-olah jadi terbalik, atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Ini retina ya, yang merah ini. Ya. Kemudian fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Ya. Ini gelombang elektrik. Kemudian gelombang elektrik melalui saraf optik menuju ke otak. Kemudian otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image atau imajinasi. Jadi ketika Bapak Ibu melihat bunga lili, atau nggak tahu bunga-bunga apa itu bunga apa, tetapi warnanya marun, bagus gitu ya.
Karena nggak peduli itu bunga apapun, kalau warnanya marun aku suka, karena dan seperti itu kan ya. Itu Bapak Ibu langsung simpan, langsung image, ini kesukaanku misalnya. Bahkan kadang-kadang orang nggak sadar seperti itu, bahwa kesukaannya warna itu, sehingga orang lain memberinya dengan warna itu. Kamu suka ya? Enggak, padahal itu alam bawah sadar emang menyukai. Nah, hal seperti itu adalah karena memori yang tersimpan di otak karena melihat. Nah, ini dia Bapak Ibu adalah makanan-makanan yang umum yang bisa kita pelajari, dan sebenarnya waktu kecil kita pun juga belajar ya. Seperti wortel. Wortel itu mengandung beta karoten. Wortel memelihara kesehatan retina dan penglihatan pada waktu malam. Kalau penglihatan waktu malam kan berarti harus benar-benar fokus ya. Kemudian ini adalah fish atau ikan, atau tepatnya sebenarnya lemak ikan. Lemak yang ada di dalam ikan itu menghambat mata kering. Nah, mata kering itu disebabkan karena apa? Karena kelenjar lakrimal atau kelenjar air mata tidak memproduksi. Hal ini bisa jadi karena ada gangguan yang memang terjadi karena faktor usia, bisa juga karena efek samping obat, atau memang karena malnutrisi. Ada ciri khas pada anak-anak yang dehidrasi. Biasanya kalau anak-anak itu sudah muntah, diare, kemudian dibawa ke dokter, biasanya dokter bertanya, nangis terakhir kapan? Gitu. Tapi kalau misalnya anak itu diare masih menangis dan air matanya masih keluar, masih punya pengharapan. Karena cairan tubuhnya masih ada. Tetapi kalau misalnya ditanya, nangis terakhir kapan, anaknya sudah loyo, harus diinfus dong ya. Kemudian ditanya, nangis terakhir kapan? Kemarin pagi. Waduh, udah puyeng nih, karena efek samping bisa kemana-mana. Apalagi kalau bayi atau anak-anak. Betapa pentingnya air minum itu untuk memelihara tidak hanya pencernaan, tidak hanya otak, tetapi kelenjar air mata. Kemudian ini adalah produk harian kita, misalnya air kelapa atau santan atau VCO gitu ya, meningkatkan fungsi otak karena mengandung protein, nutrisi, asam amino sedikit, walaupun sedikit, tetapi ini mengandung zat yang sangat baik untuk otak, otomatis akan membantu meningkatkan penyerapan persepsi gitu ya. Nah, kemudian kuning telur melawan katarak, menghambat katarak. Ada banyak rumor, jangan makan kuning telur, nanti kolesterolnya meningkat. Enggak juga sih Bapak Ibu, itu pernyataan yang salah ya. Kenapa saya mengatakan pernyataan itu salah? Karena sebenarnya kuning telur itu sangat baik, kecuali mengandung beta karotin, dia juga mengandung omega 3. Jadi kalau misalnya ada orang makan telur, hanya makan putihnya saja, kuningnya dibuang, waduh itu sayang sekali. Kenapa mesti takut? Lebih takut mana? Karbohidrat yang banyak yang dikonsumsi sehingga tertimbun jadi lemak, atau kuning telur. Makan kuning telur satu itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kalau orang-orang yang memiliki kebiasaan makan karbohidrat, satu telur nggak nendang, maunya satu piring mie atau satu piring kecuali mie, satu piring karbohidrat misalnya gitu. Oke. Kemudian ini adalah dark coklat, kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Ini dark coklat ya, coklat hitam. Ini adalah makanan kesukaan saya, dan ternyata saya suka ini karena mengandung magnesium yang cukup tinggi Bapak Ibu ya, karena magnesium itu kan melebarkan pembuluh darah. Ternyata dia juga membantu penglihatan cahaya rendah, itu maksudnya remang-remang gitu ya. Saya yakin karena kalau namanya dark coklat itu kan masih asli, belum ditambahin gula dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian yang menggembirakan adalah blueberry, inilah menurunkan tekanan bola mata. Bapak Ibu ingat nutrisi sinergi apa yang mengandung blueberry? Ingat ya? Iya, mistika. Mistika sangat baik untuk kesehatan mata. Kemudian tomat, menurunkan kerusakan retina. Nah, penggunaan tomat ini dalam kesehari-harian adalah akan lebih bagus dikukus sebentar atau dipanaskan dulu untuk mengeluarkan beta karoten. Nah, inilah Bapak Ibu makanan-makanan kita sehari-hari yang bisa membantu kita untuk menjaga mata kita. Nah, ini dia
Bapak Ibu, nutrisi-nutrisi ini yang baik untuk mata. Kalau Bapak Ibu punya kebiasaan minum spirulina, itu baik sekali. Kemudian garlic, karena garlic di sini ada wortel, ada apa namanya, ada kunyit, ada brokoli gitu ya. Nanti intip ya ingredientnya, saya pernah sharingkan. Kemudian maksimum protein ini untuk apa? Karena asupan protein ini sangat menentukan. Karena tadi Bapak Ibu melihat ya, komposisi di dalam mata kita itu sama. Ada otot-ototnya, ada saraf matanya, apalagi di retinanya itu adalah membutuhkan beta karoten atau vitamin A lebih dari yang lain. Saluran nafas membutuhkan sih Bapak Ibu vitamin A, demikian juga retina mata gitu ya. Kemudian klorofil ini lebih kepada sirkulasi ya, memelihara pembuluh darah yang sangat kecil-kecil seperti itu. Terus ProRG gitu, oh baik silakan. Saya tidak mencantumkan semuanya, bukan berarti yang lainnya tidak berguna, tidak ya. Karena saya ingin menekankan beberapa yang penting, tetapi ProRG sangat baik. Tentu tetap dalam kita merelasikan dalam kesehatan yang normal. Tapi kalau sampai kesehatannya tidak normal atau gangguan, kita mesti review lagi. Nah, ini adalah mistika. Kita kenal mistika, ada kandungan blueberry-nya di dalamnya. Untuk kita bisa memanfaatkannya. Demikian juga noni. Noni banyak anggurnya ya. Ada blueberry-nya juga kalau nggak salah. Nanti diintip lagi Bapak Ibu. Nah, ternyata presentasinya sudah selesai Bapak Ibu. Saya akan lihat apakah ada pertanyaan. Saya kayaknya tadi intip-intip sudah ada pertanyaan. Udah banyak pertanyaannya. Baik, saya akan coba bertanya ya Bapak. Saya akan mencoba menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan jadikan buat PR. Tapi mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, dari Pak Jose Surabaya. Iris berfungsi seperti diafragma, istilah fotografi bukan sekat rongga-rongga dada perut. Ya, betul sekali seperti diafragma, hanya dia kelihatan gitu ya, diafragma yang kelihatan di mata seperti itu, dia mengatur cahaya. Kalau diafragma di perut, dia akan mengatur penggembungan. Ada bukan untuk mata saja. Kalau kita melihat diafragma itu seperti ini ya, kalau boleh kelihatan tangan saya ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita bernafas Bapak Ibu, saya akan mundur sedikit. Ya. Jadi kalau pada saat kita bernafas Bapak Ibu, nafas yang baik ketika kita menghirup udara itu adalah nafas yang bukan nafas dada, tapi nafas perut. Jadi perutnya yang gembung gitu. Nah, ketika kita hirup nafas itu, jadi kan gembung gitu ya. Jadi ketika hirup nafas itu dadanya gembung, diafragmanya kempes. Tuh. Jadi ketika gembung betul-betul mengatur rongga dada dan rongga perut. Betapa diafragma kita itu tidak hanya di sekat antara rongga dada dan perut ya, tetapi di panggul juga ada diafragma. Dan itu sangat berguna sekali karena otot-otot itulah yang betul-betul menjaga keseimbangan termasuk si iris ini. Oke, thank you Pak. Kemudian Pak Yulianus Tebu. Halo dokter, saya Yulianus, izin bertanya kenapa waktu pemeriksaan dokter selain menggunakan stetoskop untuk jantung dan organ dalam tubuh, tetapi dokter memeriksa mata. Apa hubungannya dengan diagnosa dokter? Oh Pak, pertanyaannya bagus sekali. Pak Yulianus, mata ada, dokter kalau memeriksa itu secara keseluruhan dari atas ke bawah gitu ya. Dan kenapa mata itu dibuka? Itu untuk melihat konjungtiva. Konjungtiva tuh yang sekitar bola mata, yang sklera itu. Kalau misalnya dia memerah itu biasanya pembuluh darahnya bisa lebih tebal, sama palpebra. Palpebra itu kelopak mata biasanya diginikan gitu ya. Nah, korelasinya apa? Karena disitulah dokter bisa melihat apakah
kemungkinan terjadi anemia. Anemia itu bisa dilihat dari palpebranya, gitu. Dan apakah ada warna lebih pucat yang menunjukkan adanya bilirubin atau sakit kuning. Selain itu, kemungkinan terjadi kalau misalnya ada orang-orang yang bisa dokternya bisa membaca iridologi, ya dia bisa mendiagnosa lebih detail lagi. Tetapi secara garis besar, kalau misalnya seorang dokter memeriksa mata untuk menentukan secara kasar itu HB-nya dia anemia atau tidak. Kalau misalnya pucat, itu kemungkinan mesti cek HB supaya nanti treatmentnya lebih jelas. Selain itu, orang sakit liver kenapa warna putih pada mata berubah jadi warna kuning? Oh ya, itu karena ada bilirubin yang banjir di pembuluh darah, Pak. Sehingga pembuluh darah kita yang kelihatan itu ada di mata, di bola mata gitu. Jadi tadi kan ada ya, koroid itu isinya adalah pembuluh darah. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya itu kemasukan bilirubin itu menjadi kuning. Karena apa namanya akan kelihatan itu berarti di dalam pembuluh darah itu tidak merah tapi udah kemasukan bilirubin seperti itu. Apa hubungannya lensa mata dan tekanan darah? Kadang-kadang lensa bikin pusing. Bapak masih ingat nggak kalau tekanan kepala itu berhubungan dengan tekanan perut? Atau saya pernah sharing tentang brain abdominal axis. Jadi ada aksis antara kepala dan perut. Nah, bola mata ini kan juga ada di dalam kepala. Seringkali kalau pusing, bola matanya seperti meningkat, perutnya juga sakit. Itu karena tidak berdiri sendiri gitu. Karena di dalam kepala sama perut itu ada nervus vagus atau nervus ke-10 yang menyeimbangkan berkomunikasi seperti itu. Dan tekanan darah tinggi itu adalah biasanya ya namanya tekanan darah tinggi otomatis kan tidak mengalir dengan baik seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya biasanya yang paling gampang stres ya. Stres itu kan pusing ya Pak ya. Tekanan darahnya tinggi, otomatis matanya juga meningkat. Itu relasinya sangat dekat sekali Pak. Jadi di dalam tubuh kita itu ada organ-organ kita yang punya rongga-rongga gitu, ruangan-ruangan termasuk mata dan kepala, kemudian perut, dada itu penuh dengan ruangan-ruangan yang bisa meningkat, bisa juga kempes. Karena itu akan menentukan keseimbangan kita. Oke, Pak Jose, buta warna kelainan di bagian apa? Apakah bisa direduksi? Buta warna adalah kelainan bawaan. Tidak bisa menangkap warna dan tidak bisa direduksi. Kecuali kalau memang ada gangguan yang kalau sudah terdiagnosa buta warna, itu kan ada buta warna total gitu ya. Nah, itu tidak bisa direduksi karena semacam bawaan, bukan genetik tapi bisa genetik, tapi ada juga kasus-kasus yang seperti hipertensi atau kasus-kasus seperti jantungnya ada di kanan gitu adalah bawaan. Ya, memang sudah mendapatkan stempel seperti itu. Oke, terima kasih. Pak Jose lagi masih dilanjutkan, usia 60 tahun untuk melihat jauh memakai kacamata plus, apakah ini penuaan mata normal terlalu dini, apakah bisa dibantu dengan nutrisi sinergi? Ya, melihat jauh. Ya, kalau ini sudah silakan dicoba Pak Jose, karena saya tidak berani mengatakan oh pasti bisa, karena banyak sekali faktor ya yang mempengaruhi gitu. Coba saja Pak Jose, nutrisi diberikan, senam mata dilakukan, kemudian pola hidup diperbaiki, siapa tahu gitu ya, atau ada terapi-terapi misalnya memakai kacamata yang itu loh Pak, yang bolong-bolong itu ya untuk supaya fokus, itu bisa jadi. Sekarang banyak sekali terapi-terapi seperti itu, tetapi saya pikir tidak hanya tergantung sama nutrisi sinergi ya. Perlu terapi yang komprehensif ya, silakan aja diuji coba, mungkin bisa jadi pijat gitu ya, karena saya percaya nggak percaya tapi ini realita. Pada anak-anak yang miop atau minus yang masih kecil, ketika anak-anak diajarkan minum wortel, tentu tidak berlebihan ya Bapak Ibu, kalau berlebihan bisa jadi kuning juga gitu, kelebihan beta karotin. Kemudian
dipijat gitu. Kebetulan terjadi pada keponakan saya, dipijat oleh ayahnya itu dia karena dia instruktur senam, kemudian di guru olahraga, dia ngerti saraf-saraf mata, dan ternyata setelah itu membaik gitu. Ya karena mungkin masih dini dan bisa dicegah dan segera dikoreksi seperti itu. Mudah-mudahan membantu ya Pak. Kemudian Pak Ferdinand, Dok, kalau Pak mata saya sering gatal, apa penyebabnya? Saya tidak tahu penyebabnya apa Pak. Bapak koreksi saja kira-kira kenapa, karena Bapaklah yang lebih tahu daripada saya. Kalau untuk mengurangi gatal silakan minum nutrisi sinergi seperti Mistika. Bisa jadi karena alergi, saya tidak tahu, karena mata gatal itu juga bisa menjadi manifestasi alergi apa, bisa makanan, bisa udara gitu ya, iritasi seperti itu, bisa seperti itu. Kalau mata kadang melihat kilatan cahaya, kenapa ya Dok? Oke, sepertinya ini mesti diperiksakan Bu Rini, karena bisa jadi itu ada gangguan di foveanya atau di retinanya. Mungkin perlu koreksi, atau di humor vitreusnya, atau yang di bola mata bagian belakang itu loh. Itu mungkin ada sesuatu yang mengganggu sehingga perlu dikoreksi. Kalau itu mengganggu, saran saya periksa sih. Ya. Kemudian Bu Miske, Dok, kalau mata sebelah kanan terkadang suka kabut dan beberapa hari normal lagi. Di pelipis rasa nyeri. Yang kedua, konsumen saya matanya makin mengecil, itu disebabkan karena apa ya Dok? Wah, kalau matanya semakin mengecil, coba dikoreksikan ke dokternya, bisa jadi karena fungsi sarafnya menurun atau fungsi ototnya menurun, atau ada gangguan yang lain. Karena mata itu membutuhkan pemeriksaan yang begitu detail, sehingga akhirnya terdiagnosa sesuatu yang harus dikoreksi. Izin Dok, Bu Grace, kalau di dalam mata ada lemak mata, penyebabnya apa ya Dok, dan bagaimana cara menghilangkannya? Oh, maksudnya ini ya Bu, yang di dekat hidung ya Bu ya. Dekat hidung itu namanya pterygium. Nah, biasanya pterygium itu karena iritasi biasanya. Entah iritasi angin gitu ya, atau lelah, sehingga bermanifestasi pterygium. Bisa dicoba Mistika dan Spirulina, tetapi tetap juga dievaluasi, karena kalau secara medis itu sih tinggal diambil saja. Seringkali muncul lagi gitu. Nah, ini perlu dikoreksi makannya juga sih, karena masing-masing orang punya manifestasi ketidakseimbangan ketidakseimbangan nutrisi dan racun itu berbeda-beda. Ya, ada yang asam urat, ada juga yang ke mata tadi pterygium, atau ada juga yang kolesterol, itu adanya menunjukkan ketidakseimbangan. Ya, ada pertanyaan dari YouTube. Halo Dok, gondok yang sudah besar apakah bisa sembuh total dengan produk sinergi atau sebaiknya operasi baru menyembuhkan total? Gondok ini maksudnya apa ya Bu Endang? Tiroid kah? Tiroid, kalau tiroid yang membesar, yang sudah besar banget gitu ya, diagnosa sampai 10 cm itu sih operable ya. Dan gondoknya itu kenapa? Apakah kista atau struma? Produksi dengan note itu adalah nutrisi untuk mencegah pembesaran berikutnya, tentu dengan perbaikan pola makan ya. Kita tidak bisa, sinergi is the best, sementara sampah terus dibuang. Jangan sampai kita terjebak yang akhirnya nanti nutrisi kita yang dicari, nggak laku, nggak manjur, padahal sampahnya terus dibuang, ya buat apa gitu. Seperti saya selalu mengatakan, bersih-bersih got, ya udah bersih-bersih, belakangnya juga bersih. Kasih air yang bening, jangan dibuang sampah. Ya, jangan lupa note-nya di belakang. Ketika memberikan nutrisi sinergi, maka note untuk hidup sehat boleh tetap diberikan pesannya. Oke Bu Miska, mata sebelah kiri saja. Harap sih cek ke dokter ya Bu ya untuk memastikannya ya. Karena kita tidak bisa mengatakan nutrisi ini pasti akan membereskan, enggak. Tapi just nutrisi, kalau bisa memberikan nutrisi ya silahkan aja, Mistika, spirulina silahkan aja. Tapi nggak menyelesaikan ya Bu kalau kita nggak tahu penyebabnya. Jangan sampai membuat klien kita itu frustasi. Jangan sampai membuat klien itu memiliki gap terhadap dirinya sendiri. Ketika harapannya 5 tingkat,
boro-boro 1 tingkat aja nggak ada. Nah, jangan sampai seperti itu, karena itu akan melukai. Jangan sampai kita mengatakan, oh ini pasti bisa, pasti akan hasilnya, enggak. Tapi kita dorong dia untuk mempercayai apa yang dia minum. Berikan self-awareness untuk pasien bahwa kita coba ya, kita berupaya, kita sama-sama berusaha, seperti itu akan lebih kondusif. Dan efek dari apa bisa seperti itu, saya tidak tahu, Bu. Mungkin Ibu bisa bertanya sih, kenapa, dan bisa jadi karena ada kelainan penyakit tertentu. Apa ya, mesti dicek. Saya nggak bisa raba-raba karena apa gitu. Yang pasti kalau matanya atrofi, pasti ada penyebabnya. Atrofi itu mengecil ya, maksudnya pasti ada penyebabnya. Dan kalau bisa cek ke dokter spesialis mata ya, tentunya, karena banyak sekali sekarang diagnosa baru, yang diagnosa mata yang banyak yang saya sendiri tidak tahu, karena banyak sekali. Pak Yuna, maaf dokter, saya ingin tanya di luar materi hari ini. Saya ingin tahu eksim pada kulit bisa terjadi, produksi energi yang cocok untuk eksim apa ya? Eksim itu macam-macam, Pak. Ada eksim yang akut atau eksim yang sudah kronis. Eksim yang akut itu ya sebentar hilang, nanti muncul lagi. Biasanya eksim ini disebabkan karena musiman, pencetusnya stres sih. Nah, berarti otomatis kan berarti harus kendalikan stres ya. Kalau sudah stabil, itu biasanya hilang sendiri. Tapi kalau misalnya pengen mengatasi gatalnya gitu ya, garuk-garuk, nggak pernah nggak pernah sembuh ya, nutrisi saja atau detox saja, Pak. Kalau detox setelah dikoreksi, detox kan mengoreksi ya, sampai mencapai keseimbangan mana, itu mudah-mudahan bisa lebih baik. Bu Erin, mohon izin, terlalu gadget apa sih efeknya? Banyak sekali, Bu. Tadi saya mengatakan matanya lelah, ototnya tidak bergerak, badan juga tidak bergerak, bisa lebih tambun, bisa sembelit, bisa pusing kepala. Mungkin sekarang tidak terdeteksi, tapi 10 dan 20 tahun yang akan datang. Matanya jadi minus, seperti itu kan, kena radiasi, bahkan ya saya nggak berani mengatakan itu, banyak artikel-artikel atau tulisan mengatakan radiasi menyebabkan kanker, dan ini ada pada orang-orang yang memang mengalami gangguan kesehatan ya. Setelah dokter yang detail di rumah, kalau pegang gadget berapa jam gitu, kalau malam dimatikan atau tidak, sebenarnya itu hal yang umum lah ya. Sebaiknya kita membatasi atau memiliki jadwal untuk membuka gadget. Untuk kanker laring, sebaiknya konsumsi nutrisi apa? Bisa diberikan noni dan spirulina ya Pak. Noninya 4 kali 50, spirulina 3 kali 5. Herpes di daerah itim usia 18 tahun. Waduh. Kalau herpesnya beneran ya Bu ya. Ini kalau herpes di daerah organ vital berarti karena penyakit menular seksual sih, kalau memang betul ya. Nutrisi boleh apa aja, tetapi harus diselesaikan dengan obat kimia. Saya belum pernah menemukan atau saya belum pernah, oh nutrisi ini bisa baik. Silakan aja dibuat di detox untuk boleh menstabilkan keseimbangan di dalam tubuh. Kemudian kalau untuk mata silinder melihat jarak jauh kabur, selain minum 9 dan mistika, minum apa lagi dok? Silakan saja, bisa ditambahkan klorofil, kemudian ProArgi ya untuk melancarkan peredaran darah. Dari YouTube di daerah kami sangat panas, jadi mata kering gatal kalau kena sinar matahari. Oke, berarti mesti dijaga ya. Mesti memakai kacamata Blu-ray atau kacamata hitam untuk pelindung mata. Itu menjadi kewajiban, bukan untuk gaya-gayaan sih. Kebetulan saya punya teman dokter mata, kalau melihat saya, karena saya posting foto gitu, di panas-panasan dia pasti gerah. Langsung kasih tahu, matamu gitu. Bisa katarak dini loh gitu. Oke, jadi saya
Kalau di tempat paparan sinar matahari memakai blue ray atau kacamata yang menghambat ultraviolet ya. Pakai kacamata, Bu. Kodok di luar itu bisa kista, bisa struma ya, Bu. Kalau mau diberikan nutrisi silakan noni 3 kali 50 cc dan spirulina 3 kali 5 atau 3 kali 10, tapi tetap tidak ada klaim. Tetap tidak ada klaim bahwa ini akan mengecil berapa lama, hasilnya penting, enggak. Karena sudah terlalu besar. Kalau mau ditelatenin ya silakan aja, tapi saya tidak berani klaim bagaimana apa-apa. Oke. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah semua ya pertanyaan yang masuk. Masih ada satu lagi, ada kedip-kedip apa nih? Oh, Ibu mau tanya kalau untuk penebalan dinding rahim sebenarnya konsumsi apa ya, Bu? Oke, penebalan dinding rahim berarti ada ketidakseimbangan hormon. Ini mesti dari pola makan mesti diperbaiki. Kalau mau detox lebih bagus. Kalau mau produk satuan bisa noni 3 kali, mirip-mirip ya. Untuk kanker, untuk tumor itu nutrisi ini bukan rumus, tetapi berdasarkan ingredientnya Bapak Ibu ya. Pernah satu ketika ada orang bertanya, dokter kok kasus ini kok resepnya sama loh, itu bukan resep atau obat, bukan, karena itu nutrisi. Kelengkapan nutrisi itulah yang memperbaiki sisi sehat, bukan membantai penyakitnya, bukan. Tapi tubuh kita terdiri dari 2 sisi Bapak Ibu, sisi sehat dan sisi sakit. Tugas kita itu memperbaiki sisi sehatnya. Kalau sisi sakitnya membaik, waduh kita senang sekali. Tetapi sisi sehat inilah yang membuat si penyakit ini nggak betah. Mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu ya. Supaya kita tidak antem, penyakit ini nutrisinya apa? Enggak. Kalaupun penyakit itu ada, kita dukung sisi sehatnya. BAB-nya lancar, keringatnya keluar, pipis juga lancar, itu sisi sehatnya Bapak Ibu. Kalau kita puyeng, misalnya hipertensi kok nggak turun-turun, lah hipertensinya karena rebutan warisan, gimana kita menyelesaikan? Mau minum 1 liter sehari, atau Mistika 1 ton seberapa 3 bulan, yang dipikirin warisan yang nggak didapat, yang nggak selesai-selesai. Nah, kita melihat konteksnya. Baik, sudah selesai ya, mudah-mudahan sudah terjawab semuanya, Bapak Ibu. Sudah jam 3 tepat. Ini ada titipan dari teman, Bapak Ibu boleh baca ya. Ini ada semua di SPIS. Silakan dimanfaatkan, mudah-mudahan berguna. Dan terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada pernyataan yang tidak berkenan. Dan yang berguna silakan dipakai, yang tidak berguna buang aja. Baik, sampai jumpa minggu